Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 208. Melihat ayahnya melampiaskan amarahnya padanya, Matteo segera merasa lega, dan menatap Dev dengan cibiran di wajahnya. Dev, cepatlah dan berlutut dan minta maaf padaku, atau kamu harus memaksakan kondisi nanti. Bocah tengik sialan. Ketika Matt mendengar ini, dia sangat marah dan hendak bergegas maju, tetapi dihentikan oleh Dev. Tuan Hu, saya akan menangani masalah ini sendiri. Setelah Dev selesai berbicara, dia menatap Quantrell dengan dingin. Apakah kamu benar-benar ingin aku berlutut? Tentu saja, saya telah menyelidiki Anda dan tahu bahwa Tuan Si merawat Anda dengan baik, tetapi jangan berpikir bahwa Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan di pavilion Bailian saya. Aku sudah memberikan wajah Tuan Si, dan bahkan jika Raja Surga datang, kamu harus berlutut dan meminta maaf. Ini sudah menjadi toleransi terbesarku untukmu demi wajah Tuan Si. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk berdiri di depanku dan berbicara. Wajah Quantrell dingin dan matanya penuh ketidakpedulian. Pada saat ini, dia tampaknya menjadi hakim, menilai hidup dan mati Dev. Tapi Dev sendiri tidak punya pilihan sama sekali. Ada orang yang bisa membuatku bertekuk lutut, tapi sayangnya itu bukan kamu, karena kamu tidak layak. Melihat Quantrell seperti itu, Dev sepertinya bertekad untuk mencabik-cabik dirinya sendiri, jadi Dev tidak lagi memanjakannya. Quantrell menyipitkan matanya sedikit, dan berkata dengan senyum dingin, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat mengabaikan pavilion Bailian kami karena kamu telah mencapai ranah Wusheng? Hari ini, aku akan membiarkanmu melihat kekuatan sebenarnya dari pavilion Bailian saya. Jika kamu tidak ingin berlutut, aku akan membuatmu berlutut. Setelah Quantrell selesai berbicara, dia tiba-tiba mengeluarkan lonceng pemanggil jiwa. Quantrell tahu bahwa jika dia hanya mengandalkan kekuatannya, dia tidak akan menjadi lawan Dev, tetapi dia memiliki lonceng pemanggil jiwa di tangannya, sehingga dia sama sekali tidak takut pada Dev. Hah? Kamu ingin memukulku dengan lonceng kecil itu? Dev tersenyum dengan jijik ketika dia melihat lonceng pemanggil jiwa yang dikeluarkan oleh Quantrell. Dev. Jangan berpuas diri, ini adalah senjata suci kelas atas yang baru saja ditempa oleh ayahku, lonceng pemanggil jiwa. Bahkan jika kamu adalah Wusheng, kamu masih tidak bisa lepas dari lonceng pemanggil jiwa. Aku akan membuat kamu sebagai orang bodoh sebentar lagi. Matteo tersenyum main-main. Quantrell memelototi Matteo dengan marah, hampir mati karena amarah. Anak bodoh ini, bahkan sebelum dia mulai, benar-benar memberitahu pihak lain fungsi senjata suci di tangannya. Bukankah sudah jelas bahwa orang lain akan bersiap terlebih dahulu? Senjata suci serangan spiritual seperti lonceng pemanggil jiwa dapat menyerang secara tak terduga, dan itu akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Tapi sekarang Matteo memberitahu Dev tentang fungsi lonceng pemanggil jiwa. Mendengar kata-kata Matteo, Dev langsung mengerti di dalam hatinya. Mengetahui bahwa lonceng pemanggil jiwa hanyalah serangan kesadaran yang dapat mengendalikan jiwa orang. Dev memiliki kesadaran spiritual yang kuat sekarang, dan dia juga tahu mantra untuk menjernihkan hati. Bahkan dengan senjata suci kesadaran spiritual yang kuat, jangan coba-coba mengendalikan Dev. Dev, kamu sendiri yang menyebabkan semua ini. Setelah Quantrell selesai berbicara, lonceng di tangannya tiba-tiba bergetar. Segera, ketiga lonceng mengeluarkan suara yang tajam, dan gelombang suara dari lonceng tersebut, bercampur dengan kekuatan kesadaran spiritual, terus-menerus menyerang Dev dan Matt. Mendengar suara itu, Matt tiba-tiba merasa kepalanya dalam keadaan bingung. Dia mati-matian menggunakan indera spiritualnya untuk melawan, tapi sayangnya itu tidak ada gunanya sama sekali. Segera, mata Matt mulai kehilangan kilau, dan lonceng yang tajam terdengar terus-menerus terngiang di benaknya. Dev melihat bahwa Matt tidak bisa menahan serangan lonceng pemanggil, jadi bibirnya bergerak sedikit, dan dia mengucapkan mantra pemurnian. Tiba-tiba, Matt merasakan kilatan cahaya keemasan di benaknya, dan perasaan kacau barusan tersapu. Saat ini, kepala Matt jernih, lebih sadar dari sebelumnya. Quantrell belum mengetahuinya, dia masih memompa energinya, dan terus mengguncang lonceng pemanggil jiwa di tangannya. Matt melihat Dev, dan menemukan bahwa bibir Dev bergerak sedikit, jelas menggunakan mantra untuk menahan serangan kesadaran dari lonceng pemanggil jiwa. Saat ini, Matt mendapat kilasan inspirasi, dan dari suatu tempat, dia juga mengeluarkan lonceng.
Tapi bel di tangannya jelas jauh lebih besar, dan hanya ada satu bel, dan ada beberapa bintik karat di atasnya, sangat tua. Dentang 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 dentang. Matt juga mengguncang bel di tangannya dengan kuat, mengeluarkan suara yang keras. Melihat bahwa Matt juga mengeluarkan lonceng besar, Quantrell tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut, dan setelah waktu yang lama, lonceng pemanggil jiwa tampaknya tidak berpengaruh pada Dave dan Matt, yang membuat wajah Quantrell menjadi sangat jelek. Melihat lonceng besar di tangan Matt, Dave tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Di mana Tuan Hu menemukan benda jahat seperti itu?" "Ini teman lamaku. Dia telah mengikutiku berkeliling jalan-jalan di Kyoto selama bertahun-tahun. Aku tidak pernah berpikir ini akan berguna hari ini." Matt menyeringai, lalu mengguncang lonceng di tangannya dengan kuat. Suara yang menusuk telinga keluar. Matteo sangat ketakutan sehingga dia buru-buru menutup telinganya. Bahkan Quantrell dengan tergesa-gesa menahan napas dan memusatkan pikirannya, menahan serangan kesadaran. Tetapi untuk waktu yang lama, mereka tidak merasakan bahwa suara itu menyerang dengan kesadaran spiritual. "Ayah, apa yang terjadi di sini? Mengapa lonceng pemanggil jiwamu tidak berfungsi?" Melihat Dave dan Matt baik-baik saja, Matteo bertanya pada Quantrell. Quantrell juga terlihat bingung saat ini, bagaimana dia tahu apa yang sedang terjadi? "Kamu, kenapa kesadaran kamu tidak diserang oleh lonceng pemanggil jiwaku?" Quantrell menatap Dave dan Matt dan bertanya. Dave hendak mengatakan sesuatu, tetapi Matt berkata lebih dulu, "Lonceng besarku adalah leluhur, dan lonceng pemanggil jiwa di tanganmu cucunya, tentu saja mereka tidak akan berfungsi saat melihat leluhur. Cepat dan bawa lonceng kecilmu untuk bertemu leluhurmu." Kata-kata Matt membuat wajah Quantrell menjadi hijau, jelas dia tahu bahwa Matt sedang berbicara omong kosong. "Kamu kentut, loncengmu yang rusak jelas lonceng biasa, tidak memiliki kekuatan serangan sama sekali. Berhenti bicara omong kosong di sini." Matteo berteriak pada Matt. "Kan satu kata dengan enteng. Siapa bilang lonceng kamu tidak memiliki kekuatan?" Dave mencibir, lalu berkata kepada Matt, "Tuan Hu, beri mereka beberapa getaran, biarkan mereka mengalaminya." Melihat Dave seperti itu, Matt langsung mengerti, jadi dia mengambil lonceng di tangannya dan mengguncangnya dengan kuat. Diiringi oleh suara yang menusuk telinga, cahaya keemasan melintas di benak Dave, dan kesadaran spiritual yang besar langsung menyelimuti Quantrell dan Matteo. Quantrell dan Matteo hanya merasakan sakit kepala, seolah-olah semut yang tak terhitung jumlahnya menggerogoti otak mereka. Setelah beberapa saat, Dave menyingkirkan kesadarannya, dan Matt berhenti mengguncang lonceng. Wajah Quantrell dan putranya jelek, melihat lonceng besar di tangan Matt, mata mereka penuh ketakutan. "Ayah, kamu sudah mengasingkan diri begitu lama, senjata suci apa yang kamu latih? Mengapa kamu melihat lonceng besar seseorang, dan itu tidak berhasil?" Matteo menatap ayahnya dengan mengeluh dan berkata. Quantrell tidak berbicara, dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dia telah berlatih dalam pengasingan begitu lama, bagaimana dia bisa mengatakan itu tidak berhasil? Mungkinkah dia langsung ketakutan karena bertemu dengan lonceng besar pihak lain? "Aku mengambil perintah rahasia surgawi. Jika suasana hatiku sedang baik, aku mungkin akan mengirimkannya kembali padamu." Dave mengambil perintah rahasia surgawi, berbalik dan pergi. Dengan Quantrell seperti ini, ada kemungkinan besar Dave tidak akan mengirim kembali token Tianyi lagi. "Berhenti." Ketika Quantrell melihat bahwa Dave akan mengambil perintah rahasia surgawi, dia berteriak. Segera setelah itu, puluhan anggota Pavilion Bailian langsung mengepung mereka dengan berbagai senjata suci. Melihat ini, Dave bertanya dengan dingin. "Kamu ingin melakukan sesuatu padaku?" "Itu benar. Letakkan kembali perintah rahasia surga, itu adalah harta pavilion kami, bagaimana bisa dengan mudah diambil olehmu?" Quantrell berkata dengan keras. Alasan mengapa dia memberikan perintah rahasia surgawi kepada Dave barusan adalah karena dia mengira Dave akan segera dikendalikan olehnya, dan dia akan bisa mendapatkan kembali perintah rahasia surgawi itu pada saatnya. "Sekarang saya menemukan bahwa lonceng pemanggil jiwa saya tidak berguna sama sekali, jadi saya hanya bisa menggunakan kekuatan." Wajah Dave langsung menjadi sangat dingin, dan aura pembunuh di tubuhnya mulai meningkat. "Pikirkanlah dengan jernih. Jika kamu berniat melakukan sesuatu, mungkin pavilion bailianmu akan lenyap." Dave berkata dengan dingin. "Jangan bicara lagi, tinggalkan perintah rahasia surgawi, kamu bisa pergi."
Jika kamu tidak mengembalikannya, maka kami akan mencoba yang terbaik untuk mendapatkannya kembali. Saya tidak percaya dengan begitu banyak orang, dan ada begitu banyak senjata suci bermutu tinggi, mereka tidak dapat menangani kalian berdua. Quantrell tahu bahwa Dev sangat kuat, tetapi dia memiliki begitu banyak senjata suci, ini adalah kepercayaan dirinya. Dev mendengus dingin, lalu tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya, dan langsung mendatangi anggota Pavilion Bailian. Begitu dia bergerak, dia menggaruk kepala anggota Pavilion Bailian, dan bahkan senjata suci di tangan anggota Pavilion Bailian langsung berubah menjadi bubuk. Semua orang tidak bereaksi, dan Dev kembali ke tempat semula. Quantrell tercengang dengan kecepatan yang begitu cepat. Bunuh dia. Melihat ini, Quantrell tahu bahwa Dev tidak bisa dikalahkan satu persatu, jadi dia meraung. Segera, lebih dari selusin anggota Pavilion Bailian mendesak senjata ajaib mereka untuk menyerang Dev. Dan beberapa orang juga menuju Matt. Matt dengan santai mengeluarkan labu emas ungu, tersenyum ringan dan berkata, "Hari ini aku akan menguduskan labu emas ungu ini." Seberkas kekuatan spiritual memasuki labu emas ungu, dan kemudian labu emas ungu itu meledak menjadi cahaya. Kekuatan mengerikan ditembakkan dari labu, dan anggota Pavilion Bailian yang bergegas ke depan langsung menembus tubuh dengan kekuatan ini. Matteo melihat labu emas ungu di tangan Matt, giginya gatal karena marah. Awalnya labu itu untuk dia, tetapi direnggut oleh Dev. Di sisi lain, Dev penuh dengan aura pembunuh, tinjunya bersinar dengan cahaya keemasan, dan dia tiba-tiba meninju. Blaar! Dengan satu pukulan, 3 atau 4 anggota Pavilion Bailian di depan mereka semua terlempar, dan senjata suci di tangan mereka langsung hancur. Namun, sinar cahaya dari senjata lain mengenai tubuh Dev, tetapi tidak berpengaruh. Itu hanya seperti menggelitik. Melihat pemandangan seperti itu, Quantrell langsung tersentak. "Nak, ayo pergi." Quantrell tahu bahwa orang-orang seperti dirinya tidak dapat menghentikan Dev sama sekali, jadi mereka harus melarikan diri. Quantrell menarik Matteo, berbalik dan lari. Namun, Dev tidak mengejarnya, lagi pula, dia datang untuk meminjam perintah rahasia surgawi, dan dia tidak benar-benar ingin membuat Pavilion Bailian punah. Melihat Quantrell dan putranya melarikan diri, anggota Pavilion Bailian lainnya juga bergegas pergi. Di aula besar dalam sekejap, hanya Dev dan Matt yang tersisa. Sial, aku belum cukup bersenang-senang, kenapa mereka semua kabur? Matt memegang labu emas ungu dan mengutuk. Oke, kita di sini untuk mendapatkan perintah rahasia surgawi, bukan untuk membunuh orang. Setelah Dev selesai berbicara, dia berencana untuk pergi. Dia sudah mendapatkan perintah rahasia surgawi, jadi dia harus menyelamatkan Yuki secepat mungkin. Tunggu sebentar. Kamu harus mati. Tepat ketika Dev hendak pergi, Matt menghentikannya. Tuan Hu, apa lagi yang kamu butuhkan? Dev bertanya dengan bingung. Sayang sekali kami pergi dengan begitu banyak senjata di sini. Setelah Matt selesai berbicara, dia mulai dengan panik menemukan hal-hal untuk memasang senjata ajaib. Ketika Dev melihat ini, dia langsung membuka cincin penyimpanan dan menarik semua senjata suci. Meskipun Dev tidak dapat menggunakan senjata suci ini, memberikannya kepada orang-orang gerbang naga pasti akan meningkatkan kekuatan gerbang naga. Dev bergegas kembali ke Kyoto bersama Matt. Dengan perintah rahasia surgawi, Dev dapat membuka pintu masuk ke dunia rahasia sekte hati iblis, dan dia dapat menyelamatkan Yuki. Ketika mereka berdua tiba di ibu kota, hari sudah gelap, tetapi Dev tidak berani beristirahat sedikit pun, dan bergegas ke pintu masuk dunia rahasia dengan perintah rahasia surgawi tanpa henti. Jin telah menerima informasi sebelumnya, dan sedang menunggu mereka di pintu masuk dunia rahasia. Dengan Jin melambaikan kedua tangannya, pintu masuk muncul, dan Jin berkata kepada Dev. Tuan Chen, di mana perintah rahasia surgawinya? Dev menyerahkan perintah rahasia surgawi kepada Jin, dan Jin menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam perintah rahasia surgawi. Dalam sekejap, perintah rahasia surgawi itu bersinar dengan cahaya, dan kemudian Jin langsung melemparkan perintah rahasia surgawi itu ke pintu masuk dunia rahasia, diikuti dengan semburan cahaya terang. Dengan suara mendengung, pintu masuk ke alam rahasia di depannya memancarkan sinar cahaya, dan cahaya menyilaukan menerangi sepanjang malam. Setelah pintu masuk dibuka, perintah rahasia surgawi kembali ke tangan Jin. Tuan Chen, pintu masuknya sudah terbuka.
Jin menyerahkan perintah rahasia surgawi kepada Dev, tetapi Dev tidak mengambilnya. Aku memberitahumu untuk menyimpannya terlebih dahulu, aku akan masuk untuk menyelamatkan Yuki, dan aku tidak tahu apa yang terjadi, tidak aman jika menaruhnya padaku. Dev memasuki alam rahasia untuk menyelamatkan Yuki, bagaimanapun juga, itu adalah lingkungan yang tidak diketahui, dan Dev tidak tahu bahaya apa yang akan dia temui. Dev, aku akan masuk denganmu, kata Matt. Tuan Hu, sebaiknya Anda berjaga-jaga di luar. Saya akan masuk dan menjelajahi jalan dulu. Jika saya benar-benar dalam bahaya, saya masih bisa melarikan diri. Lagi pula, kekuatan Matt jauh lebih lemah, jadi Dev tidak setuju untuk membiarkannya mengikuti. Setelah Dev selesai berbicara, dia berjalan menuju pintu masuk, dan segera tubuhnya menghilang ke dalam cahaya. Pada saat tubuh Dev menghilang, tiba-tiba ada getaran di kehampaan, dan pintu masuk di depannya langsung tertutup. Kali ini, Matt dan Jane di luar panik. Bagaimana ini? Tanya Matt. Aku tidak tahu. Jane dengan panik mengaktifkan mantra sihir, tetapi pintu masuk di depannya tidak muncul sama sekali. Segera kepala Jane dipenuhi keringat dingin. Itu rusak, aku khawatir kita telah dibodohi oleh sekte hati iblis. Matt melihat ke pintu masuk yang menghilang dan menginjak dengan cemas. Tetapi pada saat ini, Dev sama sekali tidak mengetahuinya. Dia hanya merasakan cahaya terang berkedip di depan matanya, dan kemudian semuanya berubah. Meskipun ruang dan waktu di alam rahasia sama dengan di dunia biasa, dan sekarang juga malam, tetapi aura penuh aura, dan hutan lebat, lingkungan di sini jauh lebih baik daripada alam rahasia Huomen di mana tempat keluarga Ge berada. Dan tidak ada cara untuk membandingkan dunia rahasia sekte hati iblis. Meskipun Dev tidak tahu seberapa besar dunia rahasia sekte hati iblis, itu pasti jauh lebih besar daripada dunia rahasia sekte roh iblis. Ranah rahasia sekte roh iblis hanya seukuran sekte, tapi tempat ini seperti dunia. Yang tidak diketahui Dev adalah bahwa ini hanyalah salah satu alam rahasia yang dikendalikan oleh sekte hati iblis. Dev melepaskan kesadarannya, ingin merasakan aura Yuki, dan mencari tahu, apakah ada orang lain di sini. Tetapi setelah indera spiritual Dev menghilang, dia menemukan bahwa tempat ini sebenarnya sangat besar. Meskipun indera spiritual Dev sangat kuat saat ini, dia dapat mendeteksinya bahkan jika jaraknya lebih dari 10 km, tetapi dia tidak menemukan apapun di kali ini. Tidak ada jejak Yuki, bahkan tidak ada tanda-tanda aktivitas orang lain. Benarkah sekte hati iblis ada di alam rahasia ini? Dev sedikit mengernyit. Dikatakan bahwa sekte hati iblis dapat menciptakan organisasi aliansi yang sangat kuat di dunia sekuler seperti aliansi seni bela diri Kyoto, jadi sekte hati iblis harus memiliki banyak kekuatan. Tapi dia mencari dengan indera ilahinya, dan tidak menemukan siapapun. Melihat hal tersebut, Dev hanya dapat menemukan tempat untuk duduk dan beristirahat sementara, dan mencarinya setelah subuh. Lagi pula, dia tidak terbiasa dengan alam rahasia ini, jika dia mencari dengan gegabah di malam hari, itu akan membuang-buang waktu. Duduk bersila, Dev merasakan aura langit dan bumi mengalir ke tubuhnya terus-menerus. Dan ketika Dev berada di dunia rahasia, di gerbang-gerbang naga di Kyoto, seorang pria berjubah hitam perlahan berjalan mendekat. Karena langit gelap, para penjaga gerbang naga tidak muncul untuk melihat siapa yang datang. Kamu siapa? Beraninya kamu membobol gerbang naga. Penjaga itu melangkah maju dan menghentikan pria berjubah hitam itu dan berkata. Pria berbaju hitam tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi tiba-tiba menembak, menghancurkan kepala penjaga dengan telapak tangannya. Melihat ini, penjaga lain hendak berteriak, tetapi pria berbaju hitam itu langsung mencekik lehernya. Dengan sedikit tenaga, tenggorokan penjaga itu langsung remuk. Melihat mayat kedua penjaga itu, pria berbaju hitam itu perlahan mengangkat kepalanya. Di bawah iluminasi cahaya, wajah suram utusan iblis terungkap. Setelah menunjukkan senyum aneh, utusan itu perlahan berjalan menuju gerbang naga. Sepanjang jalan, saya bertemu banyak orang dari gerbang naga, dan mereka semua dibunuh oleh utusan iblis, tanpa ragu-ragu. Ketika mereka sampai di penjara bawah tanah tempat Zeke dipenjara, utusan iblis itu hanya melambaikan telapak tangannya, dan pintu masuk penjara bawah tanah langsung terbuka. Saat ini, Zeke berjongkok di sudut, tanpa ekspresi di wajahnya. Jiwa dalam tubuh musnah, dan kekuatan Zeke juga turun drastis.
Zeke sekarang mengerti bahwa kekuatan yang didorong oleh jiwa bukanlah miliknya, begitu jiwa menghilang, kekuatannya juga akan turun secara signifikan. Pada saat ini, pintu ruang bawah tanah tiba-tiba terbuka, dan Zeke tiba-tiba berdiri, dengan ketakutan di matanya, karena dia tidak tahu bagaimana Dev akan memperlakukannya. Tapi ketika utusan iblis masuk ke ruang bawah tanah dari luar, wajah Zeke langsung menunjukkan keterkejutan. Tuan utusan iblis. Zeke bergegas maju dan berlutut ke utusan iblis. Wajah Zeke langsung menunjukkan keterkejutan. Dia awalnya berpikir bahwa sekte hati iblis telah menyerah padanya. Lagi pula, utusan iblis mengatakan bahwa dia hanyalah pion dari sekte hati iblis. Sekarang sepertinya sekte hati iblis masih peduli padanya. Ikuti aku. Utusan iblis memandang Zeke dan berkata dengan acuh tak acuh. Zeke mengangguk, segera bangkit, dan mengikuti di belakang utusan iblis itu. Keduanya berjalan keluar dari ruang bawah tanah, tetapi begitu mereka keluar dari ruang bawah tanah, Hayden bersama puluhan orang langsung mengepung utusan iblis dan Zeke. Melihat seseorang menyelamatkan Zeke, Hayden berteriak dengan tajam, "Orang gila yang berani masuk ke area terlarang gerbang naga saya dan bahkan membunuh orang-orang kami, apakah Anda menjadi tidak sabar?" Utusan iblis memandang Hayden, dan mau tidak mau mengangkat sudut mulutnya. Beraninya seorang Wuhou berani berteriak seperti itu. Setelah selesai berbicara, utusan iblis itu melambaikan tangannya, dan hembusan angin yang besar dan tajam menuju ke arah Hayden dan yang lainnya. Hanya dengan lambaian tangannya, Hayden dan banyak orang dari gerbang naga terbang terbalik. Melalui pertempuran, Hayden tahu bahwa kekuatan utusan iblis itu terlalu kuat, dan mereka mungkin bukan lawan. Tapi karena dia diminta untuk menjaga sekte, Hayden tidak bisa membiarkan Zeke diselamatkan dengan mudah. Melihat bahwa Hayden dan yang lainnya tidak menyerah, mata utusan iblis itu berkilat dingin, dan segera aura di tubuhnya mulai meletus. Aura yang kuat dan menakutkan langsung menyelimuti seluruh gerbang naga. Hayden dan yang lainnya tiba-tiba merasakan tekanan tak terlihat datang, dan kemudian banyak orang jatuh ke tanah satu demi satu. Hayden menggertakkan giginya, ingin menahan tekanan dengan putus asa, tetapi kekuatannya terlalu berbeda, dan pada akhirnya Hayden juga dihancurkan ke tanah dengan plop. Lempengan batu biru yang keras di tanah retak parah. Melihat orang gerbang naga yang jatuh, sudut mulut iblis sedikit terangkat. Apakah kamu ingin menghentikanku juga? Hari ini, aku akan menunjukkan kepada Dev harga mengikuti sekte hati iblis kita melawan kami. Setelah selesai berbicara, aura di tubuh utusan iblis mulai meningkat tajam, dan tekanan pada semua orang di gerbang naga meningkat drastis dalam sekejap. Beberapa orang sudah mulai muntah darah, dan nyawa mereka hilang dengan cepat. Begitu terang-terangan melakukan kejahatan di Kyoto, apakah kamu berpura-pura bahwa aku tidak ada? Pada saat ini, sesosok tubuh turun dari langit, diikuti dengan nafas lembut yang turun ke semua orang. Semua orang di gerbang naga hanya merasakan tubuh mereka menjadi ringan, dan mereka semua berdiri satu demi satu. Hayden juga berdiri, dan ketika dia melihat orang yang datang tiba-tiba, dia terkejut, dan bergegas maju dan berkata, "Naga Hayden menyambut kedatangan Tuan Si." Tuan Si hanya mengangguk sedikit, lalu menatap utusan itu dengan tenang. Ketika utusan iblis dan Zeke melihat kedatangan Tuan Mateo tiba-tiba, ekspresi mereka menjadi sangat jelek. "Tuan Si, ini adalah keluhan pribadi di antara kami. Seharusnya tidak ada hubungannya dengan pejabat Anda. Saya harap Anda tidak terlibat." Utusan iblis itu berkata kepada Tuan Si. Tuan Si sedikit mengernyit, dan melambaikan telapak tangannya dengan ringan. Dengan suara garing, wajah kiri utusan iblis langsung menjadi merah dan bengkak. "Kamu setan kecil, berani berbicara denganku dengan nada seperti ini, kupikir kamu lelah dengan hidupmu." Wajah Tuan Si mulai menjadi dingin. Utusan iblis menutupi wajahnya, dan ekspresinya menjadi kusam. Sekarang setelah dia memulihkan tubuhnya, dia memiliki kekuatan seorang petapa bela diri, tetapi bahkan dengan kekuatan seorang petapa bela diri, dia sangat rentan di depan Tuan Si. "Tuan Si, lalu Dev menangkap murid sekte hati iblis saya, dan saya menyelamatkannya sekarang. Tuan Si akan peduli?" Penyihir itu memandang Tuan Si dengan gugup dan bertanya. "Kamu bisa menyelamatkan orang dari sekte hati iblismu, tetapi jika kamu berani membunuh orang dari gerbang naga, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi." Tuan Si berkata dengan wajah tegas.
Melihat ini, utusan iblis hanya bisa membawa Zeke bersamanya, dan dengan cepat melarikan diri dari gerbang naga. Kemunculan Tuan Si bisa dibilang menyelamatkan nyawa belasan murid gerbang naga. Tuan Si, lalu Zeke dibawa pergi. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Hayden dengan berani bertanya pada Tuan Si. Itu urusanmu, apa yang harus aku lakukan? Setelah Tuan Si selesai berbicara, tubuhnya perlahan menghilang. Tuan Si, Tuan Si. Hayden berteriak putus asa, sepertinya tidak berhasil, Tuan Si menghilang tanpa jejak dengan sangat cepat. Melihat mayat di tanah dan beberapa anggota gerbang naga yang terluka parah, Hayden buru-buru meminta bantuan. Tapi Zeke diselamatkan, Hayden tidak tahu bagaimana dia akan menjelaskan kepada Dev setelah dia kembali. Pada saat ini, Matt dan Jin kembali, mereka mencoba berkali-kali, tetapi tidak ada cara untuk membuka pintu masuk ke alam rahasia, jadi mereka harus kembali sementara untuk menemukan jalan. Setelah mendengar bahwa Zeke diselamatkan oleh utusan iblis, Matt tahu bahwa mereka telah dibodohi. Diperkirakan pihak lain dengan sengaja memikat Dev ke dunia rahasia, dan mereka mengambil kesempatan untuk menyelamatkan Zeke. Dalam hal ini, keselamatan Dev pasti akan sangat berbahaya di alam rahasia. Ranah rahasia dari Sekte Hati Iblis. Dev tidak tahu tentang penyelamatan Zeke, tetapi ketika dia perlahan membuka matanya, dia menemukan bahwa hari sudah fajar. Yuki, kamu di mana? Dev memandang hamparan pegunungan dan hutan yang luas di sekelilingnya, dan tidak ada aura dalam radius lebih dari 10 mil, yang berarti Yuki tidak ada di sekitar sini. Dev tidak tahu seberapa besar dunia rahasia ini, meskipun dia memasuki dunia rahasia, jika dia ingin menemukan Yuki, itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Tapi bagaimanapun juga, sejak dia masuk, Dev harus menyelamatkan Yuki sebelum pergi. Tanpa sadar, Dev telah menempuh jarak lebih dari 10 mil sepanjang jalan. Dev telah memancarkan kesadaran ilahi, menjelajahi segala sesuatu di sekitarnya, tetapi dia masih belum menemukan apapun. Tidak ada bau yang ditemukan, bahkan tidak ada satupun hewan yang ditemukan. Dengan aura yang begitu kaya dan lingkungan yang nyaman, apakah ada orang di wilayah rahasia ini? Pada saat ini, Dev merasa sedikit bersalah di dalam hatinya. Setelah sekian lama, dia belum pernah bertemu satu orang pun dari Sekte Hati Iblis. Dev ragu apakah alam rahasia ini adalah alam rahasia dari Sekte Hati Iblis. Setengah hari telah berlalu, dan Dev masih berkeliaran di dunia rahasia, kecuali gunung dan bebatuan besar, bahkan tidak ada satupun makhluk hidup di dunia rahasia. Awalnya, Dev tidak merasakan apa-apa, tetapi setelah sekian lama, Dev selalu merasa ada yang salah dengan alam rahasia ini. Tidak ada orang atau hewan di alam rahasia ini, sepertinya hanya kandang. Dan ketika Dev masih mencari Yuki di alam rahasia, dia berada di aula alam rahasia lain dari Sekte Hati Iblis. 7 orang berjubah ungu berkumpul bersama, berjubah ungu ini semuanya tertutup selendang hitam, sehingga mereka tidak bisa melihat wajah mereka. Duduk di atas adalah kekuatan besar yang akan selalu diselimuti kabut hitam. Zeke berada di posisi bawah, berdiri dengan hikmat, dengan ekspresi gugup di wajahnya. Bahkan utusan iblis di sebelahnya memiliki otot wajah yang kaku dan sangat gugup. Karena semua orang yang duduk di sini adalah sosok inti dari Sekte Hati Iblis. Karena hanya tokoh inti tingkat tinggi dari Sekte Hati Iblis yang layak mendapatkan jubah ungu. Meskipun utusan iblis telah berada di Sekte Hati Iblis selama bertahun-tahun, dia belum pernah melihat begitu banyak pemimpin tingkat tinggi dari Sekte Hati Iblis berkumpul bersama. Sekarang orang-orang ini duduk bersama, itu membuktikan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Yang Maha Kuasa mengamati aula dengan matanya, lalu perlahan berkata, "Semuanya, kalian bisa mulai." Ketujuh jubah ungu itu mengangguk, dan masing-masing memegang bola emas hitam seukuran kepalan tangan di tangan mereka. Segera, bola emas hitam ini memancarkan cahaya, dan 7 sinar cahaya akhirnya berkumpul, dan kemudian sebuah pintu perlahan muncul di kehampaan. Saya melihat 2 kepala mengerikan di gerbang, yang terlihat sangat menakutkan. Kemudian Yang Maha Kuasa juga mengeluarkan bola emas hitam, dan dengan ringan menyapu permukaan bola emas hitam dengan telapak tangannya, cahaya hitam yang menyilaukan melesat ke arah gerbang yang muncul dalam sekejap. Hanya terdengar suara yang menusuk telinga dan berat, dan pintu perlahan dibuka, diikuti oleh jeritan melengking dari balik pintu. Suara itu membuat orang merinding di sekujur tubuh mereka, seolah-olah itu berasal dari jurang neraka. "Zeke!" Yang Maha Kuasa berteriak pada Zeke.
Zeke buru-buru melangkah maju dan berlutut, bawahan mendengarkan perintah. Ini adalah gerbang neraka, kamu masuk sekarang, ketika kamu bisa keluar, kamu akan menjadi prajurit iblis sejati, dan kamu juga akan berubah dari seorang prajurit menjadi kultivator abadi sejati. Pada saat itu, kamu dapat bertahan selama ribuan tahun, kamu dapat terbang ke langit, kamu bahkan dapat merobek ruang dan waktu, melangkah ke dunia surga dan manusia, dan menjadi generasi iblis. Fisikmu ditakdirkan untuk membuatmu lebih dari sekedar prajurit biasa. Apakah kamu bersedia menerima pengalaman gerbang neraka? Suara Yang Maha Kuasa sangat lembut, seolah-olah seorang penatua sedang berbicara dengan anaknya. Meskipun dia berbicara dengan Zeke dengan nada bertanya, Zeke tahu bahwa sama sekali tidak ada ruang untuk negosiasi. Dia tahu harga penolakan. Itu akan lebih buruk daripada kematian. Seolah-olah itu berasal dari jurang neraka. Zeke mengangkat matanya dan melupakan gerbang neraka. Mendengar suara menyedihkan yang datang dari gerbang neraka, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan berkata, "Bawahan bersedia? Baiklah, aku menunggu kepulanganmu dari gerbang neraka. Pergi." Yang Maha Kuasa melambaikan tangannya dengan ringan. Zeke berdiri, kakinya sedikit gemetar, dan akhirnya melangkah masuk. Ketika tubuh Zeke menghilang di gerbang neraka, gerbang itu perlahan tertutup, cahayanya menghilang, dan 7 jubah ungu menyingkirkan bola emas hitam di tangan mereka. Utusan iblis itu memandangi gerbang neraka yang menghilang, setetes keringat dingin menyelinap diam-diam dari dahinya. Dev ini, apakah dia sudah memasuki dunia rahasia? Tanya Yang Maha Kuasa pada utusan iblis. Ya, Dev telah memasuki dunia rahasia, dan pintu masuk ke dunia rahasia telah disegel oleh bawahan. Tanpa kita yang membuka pintu masuk, Dev tidak akan pernah bisa keluar. Utusan iblis buru-buru berkata dengan hormat. Baiklah, kalau begitu biarkan dia tetap di dalam dan jangan khawatirkan dia. Yang Maha Kuasa mengangguk. Belasan murid Gerbang Naga. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Utusan iblis itu berkata dengan ekspresi bingung di wajahnya, Yang Maha Kuasa, bukankah kita lebih baik mengirim beberapa orang untuk membunuh Dev itu? Bukankah kita hanya menyia-nyiakan dunia rahasia itu hanya untuk mengunci Dev? Utusan iblis tidak dapat mengetahuinya, karena Dev telah memasuki alam rahasia, akan terlalu mudah bagi mereka untuk membunuh Dev. Kenapa harus terjebak Dev di dunia rahasia itu? Anda harus tahu bahwa setiap sumber daya rahasia sangat berharga bagi sekte hati iblis. Sekarang sulit dipercaya menggunakan seluruh alam rahasia untuk mengendalikan Dev. Dev ini belum bisa mati, jika kamu ingin menghidupkan kembali energi spiritual, dia akan sangat berguna di masa depan. Yang Maha Kuasa menjelaskan. Pemulihan energi spiritual? Bukankah pemulihan energi spiritual sudah dihancurkan oleh Dev itu? Utusan semakin bingung sekarang. Oke, kamu tidak perlu tahu lebih jauh, jadi jangan tanya lagi. Aku akan memberimu misi untuk pergi ke dunia sekuler untuk menemukan orang dengan fisik khusus, dan kemudian tangkap mereka. Ingat, kamu tidak boleh membunuh mereka. Kata Yang Maha Kuasa perlahan. Yang Maha Kuasa, mengapa kamu menangkap orang-orang ini? Jika... Oke, kamu sudah bertanya terlalu banyak, pergi. Yang Maha Kuasa melambaikan tangannya dengan lembut tanpa menunggu utusan iblis selesai berbicara. Baru pada saat itulah utusan iblis menyadari bahwa dia tanpa sadar telah mengajukan pertanyaan yang seharusnya tidak dia tanyakan. Untungnya, Yang Maha Kuasa tidak marah hari ini. Utusan iblis menyeka keringat dingin di dahinya, dan buru-buru berkata, bawahan akan pergi. Setelah utusan iblis pergi, Yang Maha Kuasa melihat ketujuh jubah ungu dan berkata, semuanya, sekarang konferensi dunia rahasia dimulai kembali, 8 dunia rahasia akan jatuh ke dalam kekacauan, dan ini adalah kesempatan kita. Saya percaya bahwa tidak ada dari Anda yang mau terjebak di alam rahasia selama sisa hidup Anda. Sebagai biksu, kita semua memiliki tujuan yang sama, yaitu naik ke dunia surga dan bumi dan melarikan diri dari sangkar ini. Dan sekarang adalah kesempatan kita. Meskipun pemulihan energi spiritual gagal, selama kita menemukan 8 orang dengan sistem khusus yang berbeda, kita benar-benar dapat membuka gerbang neraka. Saat itu, energi spiritual dapat dipulihkan, dan kita juga dapat melarikan diri dari dunia rahasia. Ingat, kita berdelapan adalah belalang di atas tali. Jika salah satu dari kita mengungkapkan identitas kita,
tidak ada yang bisa melarikan diri, dan untuk membuka gerbang neraka yang sebenarnya, kita membutuhkan 8 dari kita untuk bergabung. Ratusan tahun, ini mungkin kesempatan terakhir kita untuk menyingkirkan dunia rahasia. Suara yang maha kuasa agak sedih di bagian akhir. Energi spiritual sudah dihancurkan oleh Dev itu? Namun, tidak satu pun dari ketujuh jubah ungu itu mengucapkan sepatah kata pun, tetapi dapat dilihat dari mata mereka bahwa setiap orang juga memiliki kerinduan yang tak terbatas. Dev mencari selama sehari penuh, tetapi tidak menemukan apapun. Tetapi pada hari ini, Dev juga secara kasar menghitung ukuran alam rahasia ini, jarak dari alam rahasia ini ratusan mil, dan area tersebut sudah dianggap sangat luas. Itu bisa disebut dunia kecil. Dan ada gunung dan air, bunga dan rerumputan, lingkungannya sangat bagus, dan auranya juga sangat penuh. Satu-satunya kekurangan adalah tidak ada makhluk hidup, dan Dev adalah satu-satunya di seluruh alam rahasia. Di dalamnya, Dev tidak dapat menemukan Yuki, dan ada hal lain yang sangat buruk, yaitu pintu masuknya juga hilang. Dev tidak dapat menemukan pintu masuk dan keluar dari dunia rahasia pada siang hari. Tidak dapat menemukan pintu masuk dan keluar, yang berarti Dev tidak memiliki cara untuk keluar dari dunia rahasia ini. Saat langit berangsur-angsur menjadi gelap, Dev tahu bahwa dia tidak dapat menemukan pintu masuk ke alam rahasia. Matt dan yang lainnya mungkin sedang memikirkan jalan keluar. Jadi Dev tidak terburu-buru, duduk bersila, dan mulai berlatih dengan tenang. Saat ini, Matt dan Jane yang berada di luar sangat ingin menemukan jalan. Katakan padaku apa yang terjadi di sini? Mengapa pintu masuk ke dunia rahasia tiba-tiba tertutup? Matt memandang Jane dengan mengeluh dan bertanya. Aku juga tidak tahu. Pintu masuknya ada di sini, tapi sekarang sudah hilang. Aku tidak bisa merasakan keberadaan pintu masuk sama sekali sekarang, seolah-olah tidak ada pintu masuk ke dunia rahasia sama sekali. Jane juga tampak cemas. Tidak peduli bagaimana dia mengaktifkan mantra sihir, tidak ada lagi jejak fluktuasi kekosongan di mana pintu masuk dunia rahasia muncul, dan Jane tidak dapat merasakan bahwa ada pintu masuk ke dunia rahasia. Bagaimana ini bisa terjadi? Matt sedikit kewalahan sekarang. Jelas, ini adalah pintu masuk ke alam rahasia, dan itu adalah konspirasi dari sekte hati iblis untuk memikat Dev ke dalamnya. Dari sudut pandang ini, Yuki tidak mungkin berada di alam rahasia ini. Sekarang Zeke diselamatkan dan Dev terjebak di alam rahasia. Matt dan yang lainnya tidak berdaya. Tuan Hu, mungkin ada seseorang yang bisa menyelamatkan saudara Dev. Saat ini, kata Hayden. Siapa? Siapa yang bisa menyelamatkan Dev? Matt buru-buru bertanya. Tuan Si. Setelah Hayden selesai berbicara, dia hampir membuat Matt jatuh. Mengesampingkan apakah Tuan Si bisa diselamatkan, pertanyaannya adalah siapa yang bisa mengundang Tuan Si? Siapa yang memenuhi syarat untuk mengundang Tuan Si? Orang ini, saya khawatir mereka bahkan tidak bisa melihat wajah Tuan Si. Menurutmu siapa yang bisa bertemu Tuan Si? Matt bertanya pada Hayden. Tuan Hu, mungkin kita tidak bisa melakukannya sendiri. Kita bisa menyatukan beberapa orang dan pergi menemui Tuan Si bersama. Mungkin Tuan Si akan bisa melihat kita. Kata Hayden. Saya pikir Hayden benar. Selama ada cukup banyak orang, saya rasa Tuan Si tidak akan acuh. Selama kita bertemu satu sama lain dan memberitahu tentang Dev yang terjebak, kupikir Tuan Si akan membereskannya. Lagi pula, Tuan Si sangat memperhatikan Dev. Jin juga berbicara saat ini. Oke, kalau begitu mari kita lakukan besok dan kumpulkan semua orang yang kita bisa. Matt mengangguk. Keesokan paginya, Matt dan yang lainnya akan melakukannya. Segera, puluhan orang berkumpul, dan mereka semua adalah orang-orang terkenal di lingkaran seni bela diri di Kyoto. Ferdinand Ge, Joseph Hine, Larry Zhao, Jonathan, Rain, Rosalind, Ellie, Maya, Laura, Rafaela, Lexington Dong, Jackson, Darren Su, Naga 5, 4 penjahat hebat. Matt Hu, Jane, Hayden. Di pintu pavilion penjaga, puluhan orang langsung memblokir pintu. Pavilion Master Zhao, tolong beritahu Tuan Si bahwa kami ingin menemuinya. Ferdinand Ge berkata kepada Winston dengan sangat sopan. Winston memandangi lusinan orang di depannya, dan dia juga tampak bingung. Patriark Ge, bukankah kamu tahu bagaimana temperamen Tuan Si?
Hanya dia yang bisa memanggil seseorang. Tidak ada yang bisa bertemu dengannya begitu saja. Bahkan jika aku bertemu Tuan Xi, itu tidak mudah. Dengan statusku, aku bahkan tidak memenuhi syarat untuk menuangkan teh untuk Tuan Xi. Meskipun Winston adalah kepala pavilion pelindung hukum, dia bukan apa-apa di depan Tuan Xi. Pavilion Tuan Zhao, Tuan Xi telah berada di pavilion penjaga untuk beberapa waktu, saya yakin Anda dapat menemukan cara. Pada saat ini, Lexington melangkah maju dan mengeluarkan kipas lipat yang sangat indah dari tangannya. Pavilion Master Zhao, ini adalah pusaka keluarga dari keluarga Dong saya, tolong bantu kami. Lexington menjejalkan kipas lipat ke tangan Winston. Patriark Dong, kamu tidak harus seperti ini. Winston mengembalikan kipas lipat, lalu menghela nafas dan berkata, Tuan Chen telah banyak membantu saya. Hari ini saya akan berusaha sekuat tenaga. Saya akan pergi menemui Tuan Xi. Winston mengertakkan gigi dan berencana untuk langsung menemui Tuan Xi. Tapi saat Winston berbalik, dia melihat Jack Xing berjalan keluar. Kapten Jack, mereka. Melihat ini, Winston bergegas maju dan mengikuti Kapten Jack dan berkata. Lagi pula, Kapten Jack adalah seseorang yang dekat dengan Tuan Xi, jadi dia bisa angkat bicara. Sebelum Winston selesai berbicara, Kapten Jack melambaikan tangannya dan memotongnya. Tuan Xi berkata, kalian semua bisa masuk. Ketika semua orang mendengar ini, mereka langsung sangat gembira, dan bergegas menuju pavilion penjaga hukum satu demi satu. Segera, ruang tamu Tuan Xi sudah penuh dengan orang. Dan Tuan Xi sendiri sedang duduk di kursi utama, menyeruput teh dengan ringan, seolah dia tidak melihat lusinan orang di depannya. Menghadapi Tuan Xi, puluhan orang terngak-ngah, dan tidak ada yang berani berbicara. Meskipun Tuan Xi tidak memiliki aura yang keluar dari tubuhnya saat ini, mereka masih merasakan banyak tekanan menghadapi Tuan Xi. Tuan Xi tidak berbicara, dan seluruh ruang tamu menjadi sunyi senyap, hanya napas cepat semua orang. Ketika Tuan Xi menghabiskan secangkir tehnya, dia mengangkat matanya untuk melihat semua orang. Merasakan tatapan Tuan Xi, banyak orang menundukkan kepala satu demi satu. Mata Tuan Xi menyapu semua orang, dan akhirnya menatap Rain dan Maya sejenak, tetapi dengan cepat menjauh. Oke, aku tahu kamu di sini untuk urusan Dev, kecuali beberapa gadis, semua orang keluar. Biarkan dia menyelesaikan urusannya sendiri. Tuan Xi melambaikan tangannya. Melihat hal ini, Ferdinand Ge dan yang lainnya hendak bertanya kepada Tuan Xi, tetapi ketika mereka melihat tatapan Tuan Xi, mereka sangat ketakutan sehingga tidak ada yang berani berbicara. Adapun Matt, dia bersembunyi di ujung kerumunan, bahkan tidak berani menatap Tuan Xi. Segera semua orang dipersilahkan keluar oleh Kapten Jack, hanya menyisakan sekelompok gadis yang berdiri di tempat mereka berada. Gadis-gadis ini tidak mengerti mengapa Tuan Xi ingin mereka tetap di sini, dan mereka semua terlihat sedikit gugup. Di antara kalian, siapa wanita Dev? Tuan Xi bertanya dengan enteng. Pertanyaan tiba-tiba Tuan Xi membuat semua gadis terkejut, lalu saling memandang, tetapi tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun. Karena ketika mereka mengatakannya, tidak satu pun dari mereka yang bisa dianggap sebagai wanita Dev. Meskipun banyak dari mereka menyukai Dev, mereka tidak memecahkan kertas jendela dengan Dev. Apalagi, Dev dan Dev bahkan lebih belum menikah. Melihat tidak ada yang berbicara, Tuan Xi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata, apakah Dev tidak pernah buang tai macan dengan salah satu dari kalian? Kata-kata belak-belakan Tuan Xi langsung membuat gadis-gadis ini tersipu. Lalu mereka semua menggelengkan kepala. Melihat ini, Tuan Xi akhirnya tertawa tak berdaya. Hahaha. Persetan dengan anak ini, dia cukup kejam. Untuk pertama kalinya, Tuan Xi bahkan mengucapkan kata-kata kasar. Mendengar kata-kata kotor Tuan Xi, gadis-gadis itu terkejut sesaat, tetapi ketegangan di depan Tuan Xi menghilang seketika. Tuan Xi, saya harap Anda bisa menyelamatkan Dev. Selama Anda bisa menyelamatkan Dev, saya rela menukarnya dengan nyawa saya. Rosalind berjalan perlahan ke depan dan berlutut di depan Tuan Xi. Melihat Rosalind, gadis-gadis lain juga berlutut, memohon Tuan Xi untuk menyelamatkan Dev dari tempat rahasia. Tidak satu pun dari kalian yang kenal dengan Dev, tapi kenapa kalian begitu peduli? Tuan Xi melirik gadis-gadis itu dan bertanya. Kakak Chen menyelamatkan hidupku. Hidupku miliknya. Untuk menyelamatkannya, aku rela mati.
Rain perlahan mengangkat kepalanya, dan berkata dengan tegas. Di antara mereka, Rain adalah yang termuda, tetapi dia memiliki mata yang tegas, dan terlihat bahwa dia memang bisa berkorban untuk Dev. Di antara kita, beberapa dari kita telah menerima anugerah dari Dev, dan beberapa mengaguminya. Singkatnya, kita semua rela mati demi Dev, dan kami berharap Tuan Si dapat membantu. Rosalind bersujud dengan berat kepada Tuan Si. Tuan Si memandang gadis-gadis itu dengan lega, dan kemudian berkata dengan senyum tipis. Saya tidak tahu bagaimana perasaan Dev jika dia tahu bahwa Anda semua bersedia mati untuknya. Tapi ingat, dalam masyarakat ini, hidupmu sama sekali tidak berharga. Bahkan jika kamu mengorbankan hidupmu, itu tidak akan mengubah apapun untuk Dev sekarang. Jika kalian benar-benar ingin membantu Dev, satu-satunya hal yang dapat kamu lakukan adalah meningkatkan kekuatanmu sendiri, sehingga kamu dapat membantunya ketika dia menemui kesulitan, daripada bersujud dan memohon bantuan. Kata-kata Tuan Si seperti duri, menusuk hati semua gadis dengan ganas. Meskipun mereka semua memiliki kekuatan, tetapi karena kekuatan Dev semakin tinggi, kesulitan yang mereka hadapi juga semakin besar. Dan mereka sepertinya tidak bisa melakukan apapun kecuali berdoa kepada Dev setiap hari. Terima kasih Tuan Si atas pengajaran Anda. Rosalind bersujud kepada Tuan Si lagi. Saat ini, mereka semua diam-diam bersumpah di dalam hati bahwa mereka harus bekerja keras untuk berlatih dan menjadi wanita yang dapat membantu Dev. Hanya menambah kekacauan pada Dev, menjadi vas yang mudah pecah. Aku akan memberi kalian satu set latihan sekarang. Adapun seberapa banyak yang bisa kamu pahami, itu adalah bakat dan keberuntunganmu sendiri. Setelah Tuan Si selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan kilatan cahaya muncul di benak semua gadis. Melihat ini, gadis-gadis itu buru-buru berterima kasih kepada Tuan Si. Oke, kamu bisa keluar sekarang. Tuan Si melambaikan tangannya, menyuruh Rosalind dan yang lainnya untuk mundur. Tetapi ketika gadis-gadis itu bangun dan hendak pergi, Tuan Si menunjuk ke Rain dan Maya dan berkata, kalian berdua tetap di sini. Rain dan Maya tampak bingung, tetapi mereka tetap tinggal. Setelah gadis-gadis lain pergi, wajah Tuan Si menjadi serius. Kalian berdua memiliki fisik yang berbeda dari orang biasa, apakah kalian tahu itu? Tuan Si bertanya pada mereka berdua. Aku adalah tubuh kristal es, dan karena kakak Chen, aku bisa hidup sampai sekarang. Kata Rain. Saya juga tahu bahwa saya dilahirkan dengan tubuh yang menawan, tetapi saya tidak pernah menggunakan fisik khusus saya untuk menyakiti siapapun. Maya juga buru-buru berkata. Karena kalian berdua tahu bahwa kalian memiliki fisik yang istimewa, apakah kalian berdua bersedia berkorban untuk Dev? Jika kamu ingin Dev melarikan diri dari dunia rahasia, kalian berdua harus mengambil risiko. Tuan Si bertanya dengan wajah serius. Saya bersedia, hidup saya diberikan oleh kakak Chen. Rain mengangguk tanpa ragu. Tetapi Maya sedikit ragu, lalu mengangguk dan berkata, saya juga bersedia, meskipun saya tidak pernah mengakui bahwa saya menyukai Dev, tetapi Dev telah mengakar di hati saya. Melihat mereka berdua setuju, Tuan Si dengan ringan menyapu telapak tangannya ke atas meja, dan cahaya keemasan bersinar. Segera setelah itu, di meja Tuan Si, Rain dan Maya melihat sebuah buku muncul entah dari mana. Sampul bukunya sangat sederhana, bahkan sedikit usang. Ambil buku ini, kalian berdua jangan tinggalkan Kyoto walau setengah langkah. Ingat, tidak ada yang boleh membaca buku ini, termasuk kalian berdua. Selama kamu melihat Dev, berikan buku ini padanya, apa kalian mengerti? Rain dan Maya mengangguk setengah mengerti. Nyatanya, mereka sama sekali tidak mengerti apa yang dimaksud Tuan Si dengan ini. Terlebih lagi, mereka tidak mengerti bahwa Dev telah terjebak di tempat rahasia, bagaimana mereka bisa bertemu dengan Dev. Oke, ambil buku ini dan pergi, dan jangan beritahu siapapun. Tuan Si melambaikan tangannya. Maya melangkah maju, meletakkan buku itu ke dalam pelukannya, lalu berjalan keluar dari paviliun penjaga. Rain, Meyer, apa yang Tuan Si katakan ketika dia memerintahkan kalian berdua tetap tinggal? Melihat kedua orang itu keluar, Rosalind buru-buru bertanya. Tuan Si tidak mengatakan apa-apa, dia hanya bertanya tentang tubuh fisik kita. Maya menjelaskan. Lagi pula, sebagian besar hal tentang dia dan fisik khusus Rain sudah diketahui. Oke, ayo kembali. Karena Tuan Si mengajari kita latihan,
Saya harap para saudari akan berlatih lebih banyak dan membantu Dev lebih cepat. Rosalind berkata kepada gadis-gadis itu. Pada hari-hari berikutnya, semua gadis mulai berlatih dengan putus asa. Dan Matt dan yang lainnya masih berusaha menyelamatkan Dev dari alam rahasia. Sekarang hanya Rein dan Maya yang tampak bingung. Keduanya bersama setiap hari, dan Maya bahkan membawa buku itu bersamanya, dia tidak berani melepaskannya sama sekali. Tetapi beberapa hari berlalu dalam sekejap mata, dan mereka berdua berjalan di jalan sepanjang hari, dan mereka tidak tahu bagaimana cara bertemu Dev. Saya tidak mengerti apa yang dikatakan Tuan Si. Saudari Maya, tidak ada cara bagi kita untuk melakukan ini. Semua orang sedang berlatih, dan hanya kita berdua saja yang nongkrong sepanjang hari. Saya tidak tahu, saya pikir kita berdua tidak perlu berkontribusi untuk kakak Dev. Rein duduk di sudut sebuah restoran, dan berkata dengan lesu. Apa maksud Tuan Si? Saya tidak mengerti. Akhir-akhir ini saya berpikir, mungkinkah karena fisik kita yang istimewa, sehingga kita memiliki cara untuk bertemu Dev, jadi Tuan Si memberi kita buku itu? Maya memikirkannya dan berkata. Tapi bagaimana kita bisa menemukan kakak Dev? Dia telah disegel di dunia rahasia. Master Hu dan yang lainnya tidak ada bisa berbuat apa-apa. Rein cemberut, melihat makanan enak di depannya, dia tidak nafsu makan sama sekali. Dua adik perempuan, jika ada sesuatu yang tidak kamu sukai, beritahu kakakmu, aku akan membantumu menyelesaikan masalahmu. Saat ini, dua pria bergaya dengan pakaian modis datang. Rein dan Maya hanya melirik kedua orang itu, tapi mengabaikan mereka. Bersambung ke episode 209. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.